Halo semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini. Senang sekali bisa kembali menemani kalian dengan pembahasan menarik dan inspiratif. Betul banget, kali ini kita akan membahas sosok luar biasa dalam sejarah Indonesia yang perjuangannya masih relevan hingga sekarang. Nah, buat kalian yang sudah sering mendengar namanya tapi ingin tahu lebih dalam tentang kisah hidupnya, pastikan untuk mendengarkan podcast ini sampai habis. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan episode menarik lainnya. Kalau kalian punya pendapat atau ingin berdiskusi, langsung aja tulis di kolom komentar. Kami sangat senang membaca respon dari kalian. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Kita akan membahas sosok luar biasa dalam sejarah Indonesia, yaitu Raden Ajeng Kartini. Benar, Kartini dikenal sebagai pelopor emansipasi wanita di Indonesia. Tapi, tahukah kalian bahwa perjuangannya tidak hanya soal pendidikan perempuan? Iya, Kartini juga peduli dengan berbagai aspek kehidupan seperti kebebasan berpikir, kesetaraan hak, dan kemajuan masyarakat. Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita kenali dulu latar belakangnya. Raden Ajeng Kartini lahir pada 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Ia berasal dari keluarga bangsawan, tetapi tetap mengalami keterbatasan dalam mendapatkan pendidikan karena adat saat itu. Meskipun hanya bersekolah hingga usia 12 tahun, Kartini tetap haus akan ilmu. Ia banyak membaca buku dan surat kabar dari Eropa yang membuka wawasannya tentang hak-hak perempuan dan kemajuan sosial. Dari sana, Kartini mulai menulis surat kepada teman-temannya di Belanda. Surat-suratnya menggambarkan pemikirannya tentang keadilan, pendidikan, dan pentingnya peran perempuan dalam masyarakat. Benar, salah satunya adalah mendirikan sekolah bagi perempuan agar mereka bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Pada tahun 1903, ia menikah dengan Raden Adipati Djoyo-Diningrat yang mendukung impiannya. Meskipun hidupnya singkat, Kartini meninggal pada usia 25 tahun. Gagasannya tetap hidup. Surat-suratnya dikumpulkan dan diterbitkan dalam buku berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Buku ini menjadi inspirasi bagi banyak orang dan mendorong perubahan dalam pendidikan perempuan di Indonesia. Itulah mengapa setiap 21 April kita memperingati Hari Kartini. Kartini membuktikan bahwa meskipun ada batasan, perempuan tetap bisa berkontribusi bagi masyarakat dan memperjuangkan haknya. Semangat Kartini terus menginspirasi kita untuk terus belajar, berpikir kritis, dan berkontribusi bagi bangsa. Namun, selain pendidikan, Kartini juga menyoroti pentingnya kebebasan berpikir. Ia percaya bahwa perempuan harus memiliki kesempatan untuk berpendapat dan terlibat dalam diskusi yang lebih luas mengenai perkembangan masyarakat. Kartini juga mengkritik budaya feodal yang saat itu masih sangat kuat. Dalam surat-suratnya, ia menyampaikan kegelisahannya terhadap perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam akses terhadap pendidikan dan kebebasan menentukan masa depan mereka sendiri. Banyak orang menganggap Kartini hanya berjuang untuk perempuan, tetapi sebenarnya pemikirannya jauh lebih luas. Ia juga mendukung kemajuan sosial bagi seluruh rakyat, termasuk pentingnya pendidikan untuk semua kalangan, tanpa memandang gender atau status sosial. Salah satu kutipan terkenal dari Kartini berbunyi, "Gadis yang berpikiran maju akan menjadikan masyarakatnya maju." Dari sini, kita bisa melihat bahwa Kartini memahami betul bahwa perempuan memiliki peran besar dalam membangun peradaban. Tak hanya itu, Kartini juga menekankan pentingnya pendidikan berbasis karakter. Ia ingin perempuan tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kepribadian yang kuat dan mandiri. Kini, berkat perjuangan Kartini dan tokoh-tokoh lainnya, perempuan di Indonesia memiliki lebih banyak kesempatan untuk berpendidikan tinggi, bekerja, dan berkontribusi dalam berbagai bidang. Namun, perjuangan untuk kesejahteraan masih terus berlanjut hingga hari ini. Kartini telah membuktikan bahwa perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil.
seperti menulis surat dan berbagai pemikiran. Kita semua bisa mengambil inspirasi darinya untuk terus memperjuangkan keadilan dan kemajuan. Semoga kisah Raden Ajeng Kartini bisa menjadi motivasi bagi kita semua. Terima kasih sudah mendengar podcast kita hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan podcast ini ke teman-teman kalian. Kalau kalian punya pendapat atau ingin berdiskusi, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan kisah inspiratif lainnya. Dadah semuanya.